Negara enak banget tinggal ambil-ambil aja. Segala yang nganggur diambilin gitu loh. Inilah beberapa respon orang-orang yang rekeningnya diblokir pemerintah. Sebenarnya Mimin juga mengalami hal serupa dengan mereka. Saksikan cuplikannya berikut ini. Negara enak banget tinggal ambil-ambil aja. Segala yang nganggur diambilin gitu loh. Giliran pengangguran gak diapa-apain. Parah banget sih negara yang sampai harus ngeblokir rekening yang katanya udah nggak dipakai selama 2 bulan ya. Pagi-pagi kita jadi repot kesini untuk ngurusin rekening yang katanya diblokir. Loh. Pernah nggak sih lu salah transfer ke rekening pribadi lu yang udah lama nggak dipakai tapi masih aktif? Jadi transfernya dari rekening pribadi ke rekening pribadi. Nah itu tuh kejadian sama gue. ATM-nya itu nggak gue pegang. Akhirnya gue telepon call center. Akhirnya gue ceritain lah kronologinya, dari jamnya, transaksinya berapa, nominalnya, terus kejadiannya hari apa, pokoknya lengkap dan detail. Akhirnya gue diarahin suruh ke banknya. Pas gue udah ke bank tuh, gue ceritain kembali kronologinya sesuai, terus gue sertakan dengan bukti transaksinya. Si mbak itu bilang apa? Maaf bu, ini udah diblokir dari pusat. Terus gue bilang, bukannya ini yang blokir itu mas CS yang kemarin saya telepon. Enggak, ini diblokir dari pusatnya ibu, dari PPATK kalau nggak salah namanya. Terus gue langsung kaget dong, ibu tenang dulu ya, ini bukan kasus korupsi. Ini itu kalau misalnya emang udah nggak dipakai rekeningnya dan nggak ada transaksi, meskipun ada uang mengendap, itu bisa terblokir dari pusat. Gue langsung kaget dong. Sekarang ya, gue tuh sangat membutuhkan uang itu. Jadi gue berharap banget kalau uangnya itu bisa diambil. Dan ternyata nggak bisa diambil dong. Nggak bisa diambil sekarang uangnya. Nunggu persetujuan PPATK-nya ACC gitu. Berarti uangnya nggak bisa ya mbak diambil hari ini juga. Nggak bisa ibu, mohon maaf banget. Karena harus pengajuan dulu isi formulir untuk dibuka blokirannya. Itu pasti banget mbak 7 hari. Gue tanya lagi dong, terus mbaknya cuma ngomong apa? Belum pasti ya ibu, di ACC-nya dari pusat. Terus gue bilang, tapi mbak saya sangat butuh uangnya banget mbak, tolong banget nih, saya butuh uangnya banget. Iya bu, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saat ini yang saya bisa bantu adalah membuatkan formulir pembukaan blokiran. Ya Allah Rabbi, di saat kamu tuh butuh gitu kan, tapi nggak bisa diambil duitnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Boleh sharing dong, kira-kira di ACC-nya tuh lama atau enggak, karena memang butuh banget uangnya. Dan nggak bisa diambil pada saat hari ini juga. Wah. Di luar Nurul. Jadi aku tadi habis dari bank ya, mau buktiin benar nggak sih rekening yang udah 6 bulan lebih itu nggak ada transaksi bakalan dibekukan. Ternyata bener guys, aku punya satu rekening, itu rekening anak dong. Rekening anak kan pastinya cuma buat nabung, di sini tuh dibekukan. Gimana ya, nggak habis pikir gitu loh, kenapa rekening anak yang tujuannya buat nabung malah dibekukan. Kan itu tuh emang sengaja buat nabung aja. Dan katanya kita tuh harus ada transaksi minimal 3 bulan sekali ya, mau itu setor tunai atau tarik tunai. Guys, ternyata ini bener ya berita yang selama ini seliweran di TikTok kita tentang peraturan pemerintah sekarang. Rekening siapa yang tidak ada aktivitas ya terdeteksi sebagai rekening yang mencurigakan, apalagi cuma ada uang masuk, termasuklah saya juga. Jadi saya barusan saja ke bank mau narik uang dan ternyata nggak bisa. Setelah saya tanya sama pegawai banknya, untuk sementara akun aku dibekukan selama 20 hari. Karena apa? Karena terdeteksi tadi itu adanya aktivitas yang mencurigakan. Cuma ada uang masuk gitu. Aku bilang, kok bisa gitu kak? Ini sudah peraturan pemerintah katanya. Jadi untuk itu tunggu aja sementara ya, sabar. Disuruh sabar sih kita. Sementara kita ini kepepet banget. Mau beli kebutuhan sehari-hari gitu. Aku bilang, susah banget sekarang peraturan pemerintah. Agak jahil. Keren banget ya kan, ada nyusahin.